saya awal sampai itu zaman Trikora, waktu itu kan Kampung Merah itu mestinya di pertengahan. Nah, cuma masyarakat lain kasih pindah di ujung kampung bagian timur. Nah, terus ya masyarakat yang bagian barat, orang pindah ke Gagsi. Tapi alhamdulillah bisa jadi 2 kampung sekarang. Jadi keluarga yang istilah dulu yang ini sekarang sudah aman-aman. Cuma adanya perusahaan ini saya berterima kasih juga. Bisa masyarakat yang kerja di perusahaan juga bisa bangun rumah, kasih sekolah anak. Artinya kalau harapan saya mudah-mudahan adanya perusahaan ini, mudah-mudahan kampung ini ke depan itu jadi maju lah. Nama saya Jahit Muhtar, tinggal di Kampung Gag. Umur saya sudah 41 tahun. Pekerjaan sehari-hari saya nelayan. Kondisi lautan Pulau Gag ini memang banyak ikannya, tergantung cuacanya saja. Kalau untuk jenis ikan ada ikan kerapu, ikan kakap, ikan tenggiri, ikan cekalang. Kalau kita biasa melaut, paling banyak sudah sekitar 20-an kilo ke atas. Ya kalau sebelum adanya perusahaan, kami kan cuma melaut, jadi penghasilannya itu terbatas. Cuma pengharapan kan cuma melaut saja. Nah, begitu adanya perusahaan, ya kita punya penghasilan tadi itu sudah meningkat. Karena ikannya bisa kami bawa ke laut langsung jadi uang. Pokoknya apapun yang perusahaan butuhkan kami bawa, berarti jadikan uang semua. Kita masyarakat sudah rasakan semua apa yang perusahaan bantu kepada kami. Nama saya Pak Isa Tosau, tinggal di Pulau Gag selama 30 tahun. Saya tinggal di Pulau Gag dari tahun 89 sampai tahun 22. Saya tinggalkan dari daerah saya, dari Asmat, tinggal ke Pulau Gag untuk mencari kehidupan saya. Awal saya mulai tinggal di Pulau Gag ke bertani, kemudian pembuatan kelapa, ke kopra, kemudian ke buat kebun untuk jual-jual. Saya mulai dari awalnya dari BHP ke mineral, kemudian BHP Bliton, kemudian langsung PT Gat Nikel masuk. Itu pun saya nyelamar untuk saya mau cari kehidupan saya. Pekerjaan saya di tambang sebagai empiro, yaitu energi sama reklamasi. Untuk areal mereka sudah dibongkar, kita peninjauan kembali. Jadi bibitnya dari warga kita beli, kemudian ditanam di tambang. Di areal yang mereka sudah bongkar langsung kita hijaukan dia kembali. Sudah sekitar dari tahun 18 sampai tahun 22. Nah, sekarang ini baru saya senang karena PT Gat Nikel sudah masuk, maka saya mulai kebutuhan saya sehari-hari sudah cukup untuk keluarga, kebutuhan keluarga saya. Saya kalau untuk saya, untuk permintaan saya mau anak harus pendidikan lebih lanjut lagi. Tadinya SMP mungkin bisa SMA dan lanjut kuliah. Itu saya harapkan. Sebelum ada perusahaan ya kita mau bilang mau hidup juga, mau bilang kurang juga tidak, mau bilang lebih juga tidak. Saya dulu itu sebelum tanam rumput untuk perusahaan itu saya nelayan. Saya baru kasih tahu itu cara pegang polybag, cara isi tanah di polybag, cara tanam rumput di polybag. Ya memang rasa terbantu sekali. Maka saya berterima kasih juga untuk perusahaan. Harapan saya untuk ke depan untuk perusahaan, saya berharap untuk mungkin bisa lebih maju lagi untuk membimbing masyarakat yang ada di kampung ini. Dengan kehadiran PT Gat Nikel tidak bisa kita pungkiri bahwa membantu perekonomian dari masyarakat kami yang ada di sini. Kita selalu menjaga toleransi keberagaman, toleransi antar agama, sehingga kita dapat hidup damai, rukun, menjadi warga yang saling sayang antar satu dengan yang lainnya, seperti itu. Pariwisata Raja Ampat ke depan kami dorong untuk ekosistem dan kita lebih mendorong untuk pengenalan objek wisata Raja Ampat dalam
di dalam laut maupun di permukaan, sehingga itu dapat menjadi bahan dan acuan bagi wisatawan yang akan datang ke Raja Ampat ke depan. Selama ini hubungan kami dengan PT GAK Nikel sangat terbantu dalam mendukung pariwisata Raja Ampat, dan juga PT GAK Nikel melibatkan masyarakat. Hal-hal begitu yang kita sangat terbantu karena masyarakat punya niat, mereka punya kreasi seni, kegiatan-kegiatan kami, mungkin dukungan event, festival bahari, promosi-promosi yang bisa kami dapatkan dari PT GAK. Dari pengamatan kami, ya PT GAK Nikel sendiri kan melakukan kegiatan-kegiatan pengembangan masyarakat yang kami lihat tadi salah satunya bagaimana budidaya penyu, tetapi juga sektor pertanian. Sektor pertanian kan PT GAK Nikel memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berkebun dan menjual hasil kebunnya kembali pada PT GAK Nikel. Bagaimana ikut menyiapkan sarana kelistrikan, bagaimana ikut menyiapkan infrastruktur pendidikan, sekolah dan lain sebagainya. Tentunya ini sudah ada, tetapi sebaik-baiknya kita berbuat sesuatu, pasti di sana-sini masih ada kekurangan-kekurangan. Sebab pandangan masyarakat tentunya berbeda. Ada yang menilai baik, ada yang menilai tidak. Pro dan kontra itu biasa. Bagaimana merekrut tenaga kerja lokal yang ada di situ, PT GAK Nikel harus melihat masyarakat sebagai bagian daripadanya, sehingga memberikan perhatian yang penuh kepada masyarakat. Sebab di mana-mana tuntutan itu terjadi, apalagi di Papua dalam konteks otonomi khusus, di mana perhatian, pemberdayaan orang asli Papua, peningkatan kesejahteraan masyarakat, kemudian pemberdayaan, fokus untuk memprioritaskan afirmasi terhadap orang asli Papua, itu sesuatu yang menjadi penting. Yang paling penting yang terakhir adalah bagaimana kewajiban untuk melaksanakan kewajiban terhadap negara dan daerah.